nggak apa-apa. Tata, nanti kalau Mama Non nanya tentang kejadian ini, Tata jangan cerita yang sebenarnya ya. Pokoknya jangan cerita aja, ya? Kenapa, Mbak? Iya, nanti kalau Non cerita sama Mama Non, yang ada kita nggak boleh main peta umpet lagi. Padahal kan Non sembunyinya jago banget. Iya sih, aku hebat sembunyinya. Semoga aja kamu nggak bikin aku kena masalah dasar bocah manja. Pembantu sok tahu itu akan aku urus dia nanti. Awas ya. Pembantu songong itu rupanya. Dia pasti sedang nunggu Bu Dewi. Mau ngadu semua perbuatan aku. Aku nggak akan tinggal diam ya. Aku akan rencanakan sesuatu. Dan Tata kaget mataharinya. Princess Tata. Ayo kita main bareng. Kita goyang rame-rame yuk. Tata tunggu di sini sebentar ya. Tolong bilangin sama bapak sama ibu ya, supaya mau maafin aku. Aku nyesel banget melakukan itu. Dan aku janji, aku nggak akan melakukan kesalahan itu lagi. Saya nggak akan kasih kamu kesempatan. Saya tetap akan bilang sama bapak, sama ibu. Bisa celaka non Tata gara-gara kamu teledor. Aduh, kamu tuh punya mulut ember banget sih. Ngapain sih baru jadi pembantu aja belagu banget. Sekarang gini aja ya, kalau kamu masih pengen kerja di sini, tutup mulut kamu. Kamu ngancam saya? Kamu itu baru di sini. Berani-beraninya kamu ngancam saya. Ya kita lihat aja. Itu kan gelang ibu. Kamu nyolong ya? Ya, paling nggak bukan aku. Kelihatannya kamu yang nyolong. Ya. Tarik. Kamu? Ngapain kamu di sini? Mau ngambil kunci ini sebagai jaminan. Kalau kamu tidak akan membocorkan sama bapak sama ibu. Tapi kalau kamu sampai melaporkan, aku akan bilang kalau kamu yang curi gelang itu. Ngerti? Perempuan ini licik dan jahat. Gawat kalau dia tinggal di sini lebih lama lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mbak Sun. Iya, Bu. Gelang saya yang ada mutiaranya yang pasangannya kalung ini mana ya, Mbak? Kok nggak ada ya? Mungkin saya lupa naruh kali ya, Mbak ya. Bu, Ibu percaya sama omongan saya kan? Mbak Sum kok ngomong begitu sih? Ya jelas saya percaya dong. Mbak Sum kan kerja sama keluarga saya udah lama. Bahkan dari sebelum saya sakit. Kenapa Mbak Sum nanya kayak begitu? Sih. Ibu, saya disuruh Bapak untuk potongin buah untuk Ibu. Maaf ya Tari, saya nggak suka melon. Oh, maaf ya. Sayang, kamu itu harus sering-sering makan buah.
Bosum, Tari, ingat ya, ibu nggak boleh makan buah pisang, buah kering dan buah kaleng. Ibu cuma boleh makan buah apel, melon dan semangka. Baik, Pak. Sayang, ginjal kamu kan tinggal satu. Kita harus hati-hati untuk masalah makanan kamu, ya. Iya, sayang. Pokoknya aku harus bilang ke ibu. Perempuan itu harus keluar dari rumah ini. Sebentar lagi dia akan mengantar Non Tata ke rumah. Ini kesempatan aku untuk ngomong sama ibu. Tamat riwayat kamu, Bosum. Itu ganjarannya kalau macam-macam sama aku. Ini sarapannya. Silakan dimakan dulu. Makasih ya, Mbok. Bu, saya mau cerita. Cerita apa, Mbok? Cerita aja. Ini soal Tari, baby sisternya Non Tata. Dia bukan perempuan baik, Bu. Si Mbok khawatir. Jangan-jangan nanti dia... Mbok, tolong, Mbok. Saya mau muntah. Hati-hati, Bu. Bu Dewi. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Halo, Mbak. Halo, Pak. Anu, Pak. Bu Dewi tadi muntah-muntah terus sekarang pingsan, Pak. Apa, Mbak? Saya segera pulang. Bu Dewi. Bu bangun, Bu. Ya Allah, ada apa ini, Bu? Mbok, ini gimana sih? Saya udah berapa kali bilang sama Mbok, jangan masak yang berlemak buat ibu, nggak boleh. Tapi saya beneran gak masak yang berlemak, Pak. Lagi pula tadi ibu cuma makan bubur aja kok, Pak. Terus kenapa ibu bisa seperti itu, ha? Dokter bilang, makanan yang dimakan ibu itu nggak bisa dicerna, Bi. Makanya ibu pingsan dan muntah-muntah seperti itu. Saya minta maaf, Pak. Saya berjanji lain kali saya akan lebih teliti lagi. Bi, ini fatal. Ini menyangkut nyawa istri saya, Bi. Saya minta Mbok pergi dari sini sekarang juga. Dok, kenapa Mbok? Si Mbok nakal sama Mbak. Ini marahin Papa tuh. Yuk kita masuk aja ya. Ini gimana caranya sih? Aduh, Pak Arif ngapain di sini? Kenapa nggak bilang sama saya aja sih, Pak? Kalau cuma masak aja sih saya bisa. Ya tadi makasih ya. Nanti saya akan carikan suster yang baru untuk merawat Ibu Dewi. Sebenarnya Ibu Dewi itu udah mau sembuh. Cuman sampai ada kejadian seperti tadi, ya begitulah keadaannya. Pak Arif jangan khawatir. Saya akan bantu Pak Arif untuk jaga Bu Dewi sampai dia mendapatkan suster baru. Ya. Ya terima kasih ya. Tapi diingetin supaya kamu jangan salah masaknya ya. Makanan yang boleh dimakan sama ibu dan yang nggak boleh dimakan sama ibu. Oh, Bapak tenang aja. Saya nggak mungkin salah, Pak.
semua akan dilaksanakan. Kalau udah selesai masak, makanannya tolong dibawa ke kamar. Iya, siap Pak. Saya duluan. Saya akan lakukan apa aja buat Pak Afif. Aku minta maaf ya. Aku harus mecat Bosum. Bosum itu udah ngelakuin hal yang fatal. Aku nggak bisa lagi maafin dia. Tapi Pak, Bosum itu orangnya nggak seperti itu. Ya udah, nanti aku akan cari pembantu yang baru. Sementara ini biar Tari yang ngerawat kamu, ya. Tahu rasa. Permisi Bu. Ini makanannya. Diminum dulu ya Bu. Ini makanannya Bu ya. Makasih Tari. Bagaimana makanannya Bu? Enak. Makasih ya. Tadi belajar apa di sekolah? Aku belajar banyak, Mbak. Belajar sama Oh ya, banyak sekali dong ya. Tari, Ibu ngapain sih kemari? ibu dapat alamat kamu dari agensi babysitter kamu. Ngapain kamu ngerawat anak orang? Kamu itu harusnya ngerawat anak kamu sendiri. Dia ini butuh kamu. Di sini